ya itu sudah baik. Hari ini praktek yang kedua kurang lebih 47 menit ya. Sampai 9.50 mungkin ya Pak. Ya Bu Herlin ya. Ya baik Ibu. Baik, kalau begitu sudah siap ya. Insya Allah Pak. Akan dilaksanakan sebagai izin. Nanti kalau lebih waktunya kita rekaman lagi itu lagi. Ya baik. Bu Yuli mungkin ada tambahan? Dah semangat Bu Herlin, pokoknya semangat. Baik Ibu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau begitu Bu Helen semangat dan silakan. Ya baik Bapak Ibu, mohon waktunya, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat bertemu ya. Semuanya keadaannya gimana? Sehat semuanya? Sehat. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan oleh KM-nya dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Pintu. Bizidni ilma warzuqni fahma raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat di kanan kirinya teman-temannya ada yang tidak masuk? Apakah hadir semuanya? Hadir semuanya ya hari ini, alhamdulillah. Selanjutnya, sekarang sebelum kita mulai belajar, coba dilihat dulu kerapihan pakaian kalian. Buat laki-laki yang bajunya masih keluar-keluar, silakan dimasukin dulu ke celananya. Perempuan yang pakai kerudung, silakan kerudungnya dirapihkan dulu. Mejanya dirapihkan juga biar belajarnya kita nyaman ya. Sudah rapi semuanya? Sudah siap belajarnya? Sudah siap ya? Selanjutnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Tapi sebelum bernyanyi silakan kalian berdiri terlebih dahulu biar nyanyinya lebih semangat ya. Silakan semuanya berdiri. Sudah siap? Ya. Nyanyinya yang semangat ya? Ya. Sudah pada hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Sudah ya? Kita nyanyi bersama-sama. Bangsa empat berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yo semuanya ikut nyanyi.
Boleh ikut nyanyi semuanya ya. Kelihatan sampai ke depan? Tanah airku Indonesia, siap? Sabang sampai Merauke berjejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Pulau-pulau. Nah, sudah selesai, silakan boleh duduk lagi yang rapi. Coba Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kalau di Indonesia itu ada berapa sih agama yang diakui? Yang mau jawab acungkan tangannya. Ada berapa? Nah, Neng Fitri. Neng Fitri, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada apa aja? Satu. Islam. Siapa lagi yang tahu yang kedua? Apa? Kristen Protestan. Betul. Yang ketiga? Hindu. Betul. Siapa lagi? Tazkia, Konghucu. Yang kelima? Buddha. Satu lagi terakhir? Islam? Udah. Nah, ini yang betul adalah Aden ya. Kristen, Katolik. Betul. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Selanjutnya, kalau suku di Indonesia, kira-kira ada suku apa sih? Ada yang tahu? Boleh acungkan tangannya. Suku Betawi, ada lagi, Rasid. Suku Dayak, Rasib. Sunda, Batak, Papua, Minangkabau, Bali. Nah, betul ya. Ternyata di Indonesia itu selain agama yang diakuinya banyak, ternyata sukunya juga banyak ya. Betul sekali. Ternyata beragam sekali di Indonesia, baik agamanya maupun sukunya. Nah, pada hari ini kita akan belajar menguraikan arti pentingnya keberagaman. Apa sih keberagaman itu? Nah, nanti setelah hari ini, setelah pembelajaran ini, kalian harus sudah bisa menguraikan apa itu keberagaman. Selanjutnya, kalian juga harus bisa menguraikan pentingnya keberagaman atau pentingnya atau manfaat pentingnya keberagaman. Lalu yang ketiga, kalian harus bisa mempresentasikan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya dengan benar. Nanti di depan ya. Siapa yang akan presentasi. Lalu selanjutnya kalian diharapkan bisa membuat iklan layanan masyarakat yang bertema tentang keberagaman. Begitu. Nah, sebelumnya kita simak dulu, ada video yang harus kalian saksikan. Silakan disaksikan. Nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kita akan langsung bergabung bersama Wakapolres Jayawijaya, Kompol. Silakan disimak dulu ya. Untuk mengikuti perkembangan terkini dari sana. Selamat malam Pak Ferdinand. Apa kondisi terkini yang bisa kami peroleh terkait perang suku yang Kedengeran? kembali terjadi lagi? Terdengar? Selamat malam Pak Wahyu. Jadi untuk terkini informasi dari kami di Kabupaten Jayawijaya. Dari informasi untuk kondisi sementara sudah bisa kami antisipasi. Jadi situasinya sudah aman, sudah kondusif. Memang tadi ada pertikaian antara masyarakat yang dari Kabupaten Jaya dan dari Kabupaten Duga. Kami aparat keamanan di sini dari pihak Kodim 902 Jayawijaya dengan dari Batalion juga 756 di Wamena kami sudah berusaha untuk mengantisipasi jangan sampai. Nah, coba cukup sampai situ saja videonya. Kira-kira kalian ngeri nggak ada senapan di mana-mana? Ada polisi di mana-mana. Kira-kira kalian ngeri nggak? Takut nggak? Kalau suasana kalian itu seperti itu, kira-kira nyaman nggak? Ada yang mau kasih pendapat tentang isi video yang tadi? Acungkan tangannya dulu. Apa?
harus rukun, kata Neng Fitri. Betul nggak kita harus rukun? Betul, biar kejadian yang tadi tidak kejadian ya. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Ada lagi? Nah, harus damai. Kenapa harus damai? Kenapa coba? Karena kita kira-kira nyaman nggak kalau kondisinya kayak tadi berantem antar suku. Itu kan padahal masih sama-sama suku di Wamena. Wamena teh adanya di mana? Nah, di Papua. Padahal suku masih sama-sama orang Indonesia, tapi bertengkar atau berantem atau berkonflik ya. Kira-kira kita nyaman nggak akan tinggal di tempat seperti itu? Tidak nyaman ya, betul sekali. Jadi kita harus apa tadi kata Neng Fitri? Nah, harus hidup rukun. Setelah kalian melihat video yang tadi, silakan ada yang harus kalian kerjakan, tapi tidak usah dikerjakan sekarang. Ibu akan bagikan dulu. Nanti kalian simak dulu tayangan PowerPoint dan video yang lain ya. Tapi ini Ibu bagikan sekarang. Silakan Rasid bagikan ke teman-temannya ke belakang. Silakan ke belakang. Ke belakangin dulu. Ada yang belum kebagian? Sudah kebagian semuanya? Sudah? Ini Adila. Udah? Ada lagi yang belum kebagian? Nah, kalau sudah semuanya sudah kebagian? Sudah, silakan duduk yang rapi dulu. Kita akan bandingkan bagaimana keadaan. Oh, belum? Aden? Nih. Kita akan bandingkan. Coba Ibu punya satu video lagi. Silakan kalian bandingkan keadaan di video yang pertama dengan video yang kedua ini. Silakan kalian simak ya. Ada apa, Salman? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita simak dulu videonya. Nah, silakan dilihat dulu. Silakan ditonton dulu. Nah, bareng-bareng pindahnya ya. Selanjutnya ada semut nih. Nah, satu orang nih mau dihisap. Kira-kira kalau teman yang nggak nolongin kehisap nggak yang satu orang? Kehisap ya. Nah, karena ada banyak kan? Nah, kira-kira siapa yang menang? Semut. Ya, selanjutnya ada kepiting nih. Nah, katanya bersama kita bisa jadi pemenang. Bangun tim yang kuat, solid dan kompak, siap terpimpin dan siap memimpin. Nah, kira-kira nih, kalau kita ada di Indonesia, kira-kira lebih nyaman dengan kondisi yang pertama atau yang kedua? Yang pertama? Yang kedua, kenapa? Tadi yang kedua sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Tadinya yang binatangnya kecil melawan binatang yang besar. Harusnya yang menang yang mana? Yang besar, walaupun satu ya. Tapi karena yang kecilnya banyak kan, atau yang kecilnya bersatu nih, jadi menangnya yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Jadi kenapa tadi yang menang yang kecil?
Karena dia bersatu atau bersama-sama atau kompak ya, saling bekerja sama. Nah, kita simak lagi karena kalian ada yang harus dikerjakan. Nah, begitu juga di Indonesia ya. Di Indonesia kalau tadi semut satu, semut yang lain enggak sendiri-sendiri. Walaupun yang kesedotnya sendiri ya, tapi semut yang lain ikut nolongin, ikut bantu. Nah, akhirnya si semutnya bersatu, jadi nggak jadi itu kehisap ya. Sama di Indonesia juga nih. Di Indonesia manusianya banyak, tapi semuanya sama nggak? Tidak ya, beda-beda. Mau agamanya berbeda, terus ada juga yang sukunya berbeda. Ya, kenapa? Karena Indonesia itu luas. Ya, Akbar. Indonesia itu luas. Negara Indonesia itu luas, makanya penduduknya tinggalnya di beda-beda tempat. Beda-beda juga kebiasaannya. Begitu ya. Tapi walaupun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu nggak? Harus tetap bersatu. Kayak semboyan kita. Apa semboyan Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, kalau keberagaman di Indonesia itu apa sih? Nah, Indonesia merupakan negara kaya akan keragaman. Keragaman tersebut meliputi suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Meskipun keberagaman ini menimbulkan perbedaan, nih beda-beda nih agamanya, bisa menimbulkan perbedaan nggak? Bisa, karena yang satu mah mau sholat ke masjid, yang satu mah mau beribadah ke gereja. Beda nggak? Beda, walaupun perbedaan, namun masyarakat sebaiknya tetap bersatu. Karena sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keberagaman, namun tetap satu jua ya. Begitu, selanjutnya. Ini agama yang diakui di Indonesia. Betul ya? Agama yang diakui Indonesia tadi ada berapa? 6. Ada 6, beda-beda agamanya. Ini suku-suku yang ada di Indonesia. Ibu cuma nyantumin 7, padahal sebetulnya masih banyak ya selain yang Ibu tak cantumin di sini ya. Selanjutnya apa sih makna semboyan Tunggal Ika itu? Ada yang mau baca? Nah, sama Aden aja yang dekat. Aden, coba baca Den. Apa sih makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Yang lain silakan disimak. Yang keras Den. Bentar Den. Nah, coba baca Den. Yang keras, nggak kedengeran. Keragaman ini merupakan perbedaan yang menjadikan negara Indonesia kaya. Meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Hal itu tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Nah, jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di mana ditulisnya? Di burung Garuda Pancasila ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih artinya? Walaupun berbeda-beda. Nah, betul, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nih, selanjutnya ada makna lain. Ada yang bisa bacain? Ibu mau dibacakan sama Laili, silakan dibacakan. Ibu tunggu. So, ayo dibacakan. Oke. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman yang dimiliki. Sebentar ya. So, ulangi yang lainnya biar kedengeran Lailinya. Tidak ngobrol ya. Sok, Laili bacain. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebaiknya disikapi dengan bijak. Kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keragaman. Upaya saling menghormati dan menghargai
dapat terwujud dengan kerjasama. Kita dapat mewujudkan upaya saling menghormati dengan melaksanakan kerjasama dalam mengerjakan tugas. Kerjasama ini yang menjadi pemersatu dari perbedaan yang ada. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Menolong tetangga yang kesulitan walau berbeda suku dengan kita. 2. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Nah, itu contoh-contoh kegiatannya ya. Jadi nih, kalau ada perbedaan di antara kita, apakah harus saling mencaci? Apakah harus saling membenci? Jadi sebaiknya perbedaan itu diapain? Diapakan? Harus dihargai dan dihormati. Contohnya ketika apa? Yang pertama yaitu menolong tetangga yang kesulitan walaupun berbeda suku dengan kita. Misalnya di lingkungan rumah kita punya tetangga yang dia teh orang Medan, bahasanya pakai bahasa Batak. Karena kita berbeda suku, berbeda agama dengan dia, terus rumahnya teh kebakaran, kira-kira harus ditolongin nggak? Nah, harus ditolongin ya, walaupun beda agama dan beda suku dengan kita. Selanjutnya, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Ada saya mah orang kaya bisa bayar orang lain. Kalau kerja bakti bayar aja yang kerja. Boleh gak kayak gitu? Boleh? Nah, sebaiknya tidak ya. Sebaiknya kita ikut melaksanakan kerja bakti di lingkungan kita kalau kita ada waktu ya. Gitu. Selanjutnya, apa sih manfaat keragaman budaya di masyarakat? Kira-kira apa manfaatnya? Ada yang tahu? Kenapa kita harus bersatu nih dengan warga di sekitar walaupun beda suku? Ada yang tahu? Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Mau. Kalau begitu boleh dibacakan sama Neng Fitri deh, yang dekat dengan Ibu. Silakan dibacakan Neng Fitri, apa aja sih manfaatnya? Sama Ibu ditanyakan ya. Apa manfaatnya? Manfaat keberagaman budaya di Yang keras nih. Ibu sama Ibu. Gak apa-apa, bawa dua-duanya. Nah, gitu. Manfaat keragaman budaya di masyarakat. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia telah lama menjadi identitas bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman tersebut menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia. Antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan sifat nasionalisme. 2. Sebagai identitas bangsa di dunia internasional. 3. Alat pemersatu bangsa. 4. Sebagai ikon pariwisata. 5. Memupuk sikap toleransi. Nah, kalau yang Ibu tayangkan di depan ada berapa manfaatnya? 5. Yang pertama apa? Nah, yang pertama menumbuhkan sifat nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, nah, sebagai ikon pariwisata. Dan yang kelima, nah, memupuk sifat toleransi biar kita nggak egois ya. Kita itu kan hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, salah satunya manfaat keberagaman adalah biar kita tidak egois. Biar bisa kita memiliki sifat toleransi terhadap yang lain ya. Selanjutnya ini contoh kegiatan yang mendukung keberagaman. Salah satunya yang pertama yaitu menggunakan pakaian adat daerah lain. Kalian pernah menggunakan pakaian adat selain adat Sunda? Pernah ya, biasanya pada kegiatan festival begitu ya. Selanjutnya mengunjungi situs budaya daerah lain. Contohnya apa? Mengunjungi situs budaya daerah lain. Nah, contohnya kita ke Bali, di sana banyak apa? Banyak pantai, situs budaya pantai? Bukan ya, ada pura dan lain-lain ya. Kalau di Jogja mungkin ada candi, ya ada Candi Borobudur.
dan candi-candi yang lain. Terus kalau di Cirebon ada apa? Ada kasepuhan, kerajaan gitu ya. Lalu yang ketiga, menghormati upacara dan tradisi daerah lain. Begitu. Yang keempat, melakukan diskusi dengan rukun antar kelompok. Nah, melakukan diskusi dengan rukun antar kelompok, belajar untuk menyelesaikan tugas ya. Gitu. Jadi ketika dikasih tugas untuk berdiskusi, jangan malah berantem, tapi harus menyelesaikan tugas dengan baik. Lalu yang kelima, saling menolong teman yang sedang kesusahan. Itu salah satu bentuk kita mendukung keberagaman. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, mengunjungi situs budaya daerah lain. Yang kedelapan, mengikuti atau memeriahkan pameran budaya antar daerah. Ya, itu contoh-contoh kegiatan yang mendukung keberagaman. Selanjutnya, Ibu punya sebuah video tentang keberagaman. Silakan disimak terlebih dahulu. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Kelihatan nggak? Indonesia sebagai negara kesatuan. Sok, biar kelihatan. Masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti Ajar mungkin dasar Rino. Aduh, nanti lo duluan yang mulai ke Bapak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu berdasarkannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Baru saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, begitu katanya. Ternyata ini adalah sebuah iklan layanan masyarakat ya. Sebuah iklan layanan masyarakat tentang keberagaman. Begitu. Kira-kira bagus nggak iklannya? Bagus. Ada yang tahu apa itu iklan layanan masyarakat? Tahu nggak? Nah, kalau belum tahu kita cari tahu ya. Nah, kita akan cari tahu dulu apa itu pengertian iklan. Nah, iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar atau media elektronik seperti radio dan televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan, ya. Kalau yang iklan layanan masyarakat yang tadi medianya apa? Elektronik atau berupa video. Selain media elektronik ada media apa lagi? Ada media cetak. Contohnya iklannya di mana? Di koran, di buku, di majalah, yaitu iklan yang berupa media cetak, begitu ya. Selanjutnya kata kunci iklan adalah kata-kata inti iklan. Jadi ketika kalian membuat sebuah iklan, maka harus ada nih kata-kata intinya mau apa. Biasanya kata-kata inti itu yang ditonjolkan, yang ditonjolkannya ya atau yang akan dijualnya, begitu ya. Pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting agar maksud iklan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik, gitu ya. Jadi tujuannya apa?
Tujuannya adalah tersampaikannya informasi kepada masyarakat dengan baik. Jadi menurut kalian apa sih tujuan iklan itu? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, Ibu kasih 1 ciki. Ibu punya 1 ciki. Jadi apa tujuan iklan? Boleh acungkan tangan? Untuk Rasid? Ayo. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang-orang agar tertarik dengan suatu produk atau jasa. Nah, betul kata Rasif. Kita beri tepuk tangan buat Rasif ya. Betul sekali, tujuan iklan itu adalah untuk membuat seseorang tertarik terhadap suatu produk atau suatu jasa, begitu ya. Selanjutnya, pengertian iklan layanan masyarakat atau bisa disingkat dengan ILM adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Itu adalah iklan layanan masyarakat. Jadi tujuannya adalah membangkitkan kepedulian, ya. Contohnya yang tadi iklan di video, itu tujuan iklan di video buat apa? Buat agar Ibu punya 1 lagi deh cikinya. Iklan di video tujuannya tadi buat apa? Agar membangkitkan kepedulian masyarakat Tentang apa? Tentang? Nah, betul Dika. Ini cikinya buat Dika. Tepuk tangan buat Dika. Ya, silakan boleh diambil. Ya, betul, karena iklan di video yang tadi itu tujuannya adalah membangkitkan kepedulian masyarakat agar mau bersatu dalam keberagaman. Karena kalau tidak bersatu dalam keberagaman kayak tadi, ujung-ujungnya saling ngejek. Udah saling ngejek apa? Tonjok-tonjokan atau berantem ya. Begitu. Tapi kalau kita saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan nyaman. Begitu. Ya, mengerti? Bisa dilanjutkan? Bisa. Selanjutnya ciri-ciri bahasa iklan. Ada 4. Yang pertama bersifat mengajak, ya. Jadi kayak tadi ada bahasanya, mari kita apa gitu ya. Selanjutnya biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Itu salah satu kata persuasif ya namanya. Lalu yang ketiga ditulis secara menarik. Tadi ada foto, ada gambar-gambarnya ya. Ada animasi yang bergeraknya supaya apa? Supaya menarik, betul sekali. Lalu yang terakhir dapat diberi rima agar orang-orang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Rima teh apa? Sama apanya? Nah, betul, Rasid, akhirannya sama. Misalkan akhirannya A semuanya atau akhirannya I semuanya. Biar apa diberi rima? Biar biar orang mudah untuk mengingatnya, begitu ya. Selanjutnya, ini contoh iklan layanan masyarakat. Dalam sebuah iklan pasti ada kalimat apa namanya? Kalimat persuasif atau ada apa lagi? Nah, ada kata-kata inti, betul. Tepuk tangan buat Rasif. Nah, coba Ibu mau acungkan tangannya, baca yang mana kalimat intinya dan yang kemana kata persuasifnya. So, silakan Tazkia. Kalimat persuasif Kak. Kalimat intinya yang mana? Lalu kata persuasifnya yang mana? Nah, betul ya. Silakan tepuk tangan buat Tazkia. Ibu punya contoh iklan yang lainnya. Nah, yang ini coba di mana kalimat intinya dan mana kata persuasifnya, ada yang bisa? Acungkan tangannya dulu. Siapa? Kalimat intinya yang mana? Lalu kata persuasifnya?
Mari ya, betul. Tepuk tangan buat Rasif ya. Begitu ya. Ini contoh iklan yang lainnya. Walaupun kita berbeda-beda satu sama lain, bukan berarti kita tidak saling bersaudara gitu ya. Ini juga contoh iklan layanan masyarakat. Bersatu dalam keberagaman, satu nusa, satu bangsa Indonesia. Nah, begitu ya. Silakan sekarang dikerjakan dulu LKPD-nya. Silakan dikerjakan dulu LKS-nya. Waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan dulu. Kalian sudah melihat tadi tayangannya, jadi tinggal dituangkan saja ya. Belakangnya udah kepuran nulis ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa mengerjakannya? Kata kunci iklannya ditulis yang mana? Nah, silakan ditulis. Iya. Ada yang kesulitan? Bisa mengerjakannya? Ada yang mau ditanyakan? Ibu sambil berkeliling. Waktunya 3 menit lagi. Ada kesulitan? Keberagaman itu Ibu keberagaman itu apa? Sudah selesai, Acip? Itu kekurangan bekerja secara individu. Coba kalian, menurut kalian gimana? Stop. Nah, itu kan ada kekurangan dan kelebihan bekerja secara individu. Ada juga ada kekurangan dan kelebihan bekerja secara kelompok. Nah, menurut kalian gimana? Ya? Coba dikerjakan. Udah selesai? Ada kesulitan? Sudah selesai? Sudah selesai? Waktunya 1 menit lagi. Silakan yang belum selesai diselesaikan dulu. Rizky udah selesai?
Kelebihan bekerja kelompok, pekerjaan lebih cepat selesai, pekerjaan menjadi lebih ringan. Ada lagi nggak? Kalau ada lagi coba dituangkan, dituliskan. Kalau ada lagi boleh dituliskan lagi ya, lebih banyak. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, boleh dikumpulkan estafet ke teman sebelahnya. Jadi Ibu tinggal ngambil dari Faroj, dari Aden, dari Rasid, dan dari Septi. Silakan boleh diestafet ke sebelahnya. Nah, kalau sudah selesai mengumpulkan, silakan kalian duduk berkelompok ya. Kelompoknya seperti yang kemarin. Silakan kalian duduk berkelompok, kelompoknya seperti yang kemarin. Ada lagi LKPD yang harus diselesaikan. Silakan Safety dikumpulkan. Silakan duduknya berkelompok. Ayo. Masih ingat kan kelompoknya yang mana saja? Mejanya tidak dimundurin, tapi meja yang belakang yang maju ke depan. Nah, ya. Meja yang belakang yang dimajukan ke depan. Sok, boleh. Ayo, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jalannya muter, tidak ada yang lewat meja. Ya, sok boleh mundur itu mah. Ininya soalnya nggak cukup. Ya, sudah duduknya berkelompok. Sok boleh mundur sedikit. Itunya majuin, majuin. Itunya majuin, sok, ayo. Ada yang sudah selesai duduk berkelompok? Itu kelompok 5. Kelompok 5. Pindah ke sini aja, ibunya kejauhan kalau ke sana. Ya. Halo Akbar. Sok. Salah ibu. Sudah? Sok ka dia, ngalih ka dia. Eta kadiekeun. Eta mejana kadiekeun kahing hijikeun. Nya, tazkiyah sareng etana awas heula. Etana rapatkeun ka dieu. Tah, sapertos kitu. Nah, gitu ya. Ya. Ada ini tolong kesanain deh. Tuh kesanain. Sudah? Sudah siap? Nah, gitu ya. Sok. Gitu kan mejana Akbar gitu kan. Nah. Ya, terus. Nih, kalau sudah pepetin ke nice. Nih, kalau sudah silakan LKPD-nya dikerjakan. Jangan lupa diberi nama kelompok dan ini kertas untuk membuat iklannya. Waktu mengerjakan LKPD-nya 20 menit ya. Ini sudah berkelompok. Ini silakan dikerjakan, jangan lupa beri nama kelompok. Ini untuk membuat iklannya, silakan pakai kertas yang ini. Waktunya hanya 20 menit ya. Jadi silakan pergunakan dengan baik. Ya. Silakan diberi nama kelompoknya.
Nah, dalam satu kelompok nanti ada yang bertugas untuk presentasi, ada yang bertugas untuk menulis. Ya, silakan ditentukan siapa yang akan menulis dan siapa yang akan presentasi. Ya, silakan dikerjakan. Ya, bergambar. Yang bawa pensil warna, yang bawa krayon silakan dikeluarkan buat bikin iklannya. Kemarin Ibu sudah tugaskan. Ya, tidak ribut ya. Silakan diskusi bukan ngobrol ya. Untuk baca LKPD-nya dengan benar baru dijawab. Boleh pinjam ke teman yang lain. Nih. Nih, kalau kalian masih bingung tentang iklan layanan masyarakat, ya sambil mengerjakan ya, silakan. Pada video pembelajaran yang lalu sudah dijelaskan tentang unsur-unsur, ciri-ciri, bahasa, dan jenis iklan. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang iklan layanan masyarakat. Sudah? Iklan layanan masyarakat Sambil kalian mengerjakan, sambil Ibu akan menilai ya. yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam kesehatan dan kehidupan umum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, keberagaman, adat istiadat, suku dan agama. Apa sih fungsi Sok dikerjain. Ditulis ya. Informi Kerjain. memberi informasi kepada masyarakat Ya. mengenai program Ngegambar iklan, bikin iklan. aktivitas Kan ini yang buatlah iklan layanan yang bertema keberagaman sosial dan budaya. Perhatikan unsur iklan di bawah ini. Jadi yang pertama harus ada kata kunci iklannya apa. Yang kedua kalimat persuasifnya apa. Lalu makna keberagamannya apa. Ya. Apa? Temanya keberagaman. PP, KB, dan program pemerintah lainnya. Oh, very good. Reminding di sini adalah fungsi mengingatkan program yang dijalankan pemerintah. Misalnya sebagai berikut. Waktunya 10 menit lagi. Nah, sudah paham kan? Nah, ayo kita berikut. Berarti ada yang bikin iklan, ada yang nulis ya. Sok, bagi dua tugasnya biar cepat selesai. Nah, kita tentukan kalimat iklan, kata kunci dan gambarnya ya. Iklan yang pertama terdapat kalimat iklan. Apa ya kalimat iklannya? Iya benar. Ini yang nulis Laili, yang bikin iklannya Acip. Ya, silakan bagi-bagi tugasnya biar cepat selesai. Bila bersatu, mari bersatu untuk maju. Nah, ini yang nulisnya Kata kunci apa ya kira-kira? Ridwan, Iya, benar. yang ngegambarnya Rasid. Kuncinya adalah Nanti yang presentasi siapa? Rasid. maju. Rasid. Gambar iklan. Lalu ini yang presentasi nanti siapa? Gambar tersebut adalah Rasif. gambar Ya. kondisi Kalau ini siapa yang presentasi? dalam persatuan. Bang Petri.
Ini nanti siapa yang presentasi? Tazkia. Ya udah Pak, nanti presentasi. Presentasi iklannya ya. Ini nanti siapa yang presentasi, Aden? Sok yang lain ngerjain ini, yang lain ngerjain itu, biar cepat selesai. Iya betul, kata kuncinya dari iklan tersebut adalah menerima perbedaan. Gambar iklan, ayo gambar apa itu? Gambar tersebut adalah gambar orang dari berbagai macam suku. Waktunya 10 menit lagi. Silakan segera diselesaikan. Dibagi-bagi tugasnya, ada yang menggambar iklannya, ada yang membuat iklannya, dan ada yang mengerjakan LKPD-nya. Jangan lupa disiapkan ya teman-teman nanti yang akan presentasinya. Ibu sambil berkeliling, sambil membantu kalian, sambil menilai. Ya. Bikin iklan tema keberagaman ya. Sudah, waktunya tidak banyak. Silakan diefektifkan waktunya. Ayo. Kalau mau slide-nya ditunjukkan yang mana boleh ya. Silakan. Yang lain menulis dan yang lain membuat iklan. Udah sampai mana? Boleh. Udah dapat temanya? Boleh. Jangan lupa kalimat persuasif dan kalimat intinya ya. Harus ada kata persuasif dan harus ada kata kuncinya atau kata intinya. Ini siapa yang nulis? Neng Fitri? Yang menggambar? Rizky? Nah, jangan lupa diwarnain biar menarik ya. Ini udah dapat kata-katanya nih. Mari kita membuang ya. Untuk selesaiin waktunya sebentar lagi. Sok sambil menggambar ya. Waktunya 5 menit lagi. Kalau yang tidak sempat diwarnai tidak apa-apa, nanti boleh dilanjutkan di rumah. Yang penting iklannya sudah jadi dulu ya. Waktunya 5 menit lagi. Jadi yang udah selesai menggambarnya langsung diwarnai. Tuliskan manfaat bersatu dalam keberagaman. Ini. Nah, ya. Sudah? LKPD-nya sudah selesai? Lisna menggambar? Itu jelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman.
diselenggarakan di Indonesia. Cing, ini ngelak. Geser bentar. Sudah selesai? Sudah mulai diwarnai? Waktunya 3 menit lagi ya. Kenapa? Harus selesai. Waktunya 3 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sudah mulai diwarnain? Nah, kalau sudah mulai, boleh langsung diwarnain ya. Waktunya 1 menit lagi. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Mana LKPD-nya? Apa? Dah. Waktunya sudah habis. Duduk. Ah.
Silakan. Ya. Silakan duduk yang rapi. Siapkan teman yang akan presentasinya siapa? Ya. Silakan duduk yang rapi. Sebelumnya kita akan main game dulu. Ya, kalau ibu bilang cek cek cek, berarti kalian gini. Ya, seperti yang biasa kita lakukan. Coba cek cek cek, bum bum bum. Cek cek cek, bum bum bum. Cek cek bum, bum bum cek. Cek cek bum bum cek. Bum cek bum, cek bum cek. Bum cek bum, cek cek cek. Nah, sudah ya. Sudah sedikit peragangan, silakan kalian duduk yang rapi. Kita akan mulai presentasi dari kelompok yang pertama. Silakan Rasid ke depan. Kelompok yang pertama Rasid kan? Yang mana ini teh ininya? Sok, silakan yang ini. Bacain hasil kelompoknya. Di sebelah sini deh. Nah, silakan ya. Yang lainnya silakan disimak. Kalau yang tidak menyimak akan gantiin Rasid ke depan. Silakan. Nama anggota kelompok Rasid Ridwan Andre Septi Gak usah Tasya. dibacalah, langsung aja biar cepat. Langsung pertanyaan yang belakang dan langsung perlihatkan iklannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Apakah cerita di atas menunjukkan sikap yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berikan alasanmu. Sesuai karena berasal dari suku yang berbeda tapi hidup rukun. Nah, sama nggak jawabannya? Beda. Ya kita lihat yang beda nanti bacakan. Ya. Apa yang membuat Dedi dan teman-temannya menjadi kompak dalam perlombaan tersebut? Diskusikan dengan teman sebelahmu karena mereka giat berlatih sebelum berlomba. Tuliskan 2 contoh lain yang menunjukkan sikap sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Saling menolong teman yang sedang kesusahan dan mengunjungi situs budaya daerah lain. Jelaskan manfaat persatu dalam keberagaman. Menumbuhkan sifat nasionalisme, alat pemersatu bangsa, dan sebagai ikon pariwisata. Berikan 5 contoh kegiatan yang mendukung keberagaman. Menggunakan pakaian adat daerah lain, menghormati upacara tradisi dengan daerah lain, mengunjungi situs budaya daerah lain, melakukan diskusi dengan rukun antar kelompok belajar untuk menyelesaikan tugas dan saling menolong teman yang sedang kesusahan. Nah, begitu. Sudah? Sudah. Nih, ini contoh iklan yang sudah dibuat ya oleh kelompoknya Rasid. Coba dijelaskan tentang apa ini teh? Tentang bekerja sama dalam perbedaan agama. Rayakan perbedaan dengan persamaan. Dengan persahabatan. Jadi walaupun berbeda tetap bersama. Nah, bersahabat yaitu mungkin dari kelompok Rasid. Terima kasih. Silakan tepuk tangan buat kelompoknya Rasid. Selanjutnya silakan kelompoknya Rasid, kelompok yang kedua ya. Silakan ke depan Rasid. Sok ke payung anu mana? Yang mana ini ya? Sok silakan. Biar kedengeran. Nama anggota kelompoknya Ibu. Nggak usah dibaca anggota kelompoknya, langsung aja. Biar cepat ya. Di soalnya Bu, dibaca Bu. Langsung aja jawabannya. 1. Sesuai karena mereka berasal suku yang berbeda. 2. Karena mereka giat berlatih sebelum berlomba. 3. Mengikuti atau
memeriahkan perlombaan budaya antar Langsung. Kemana lagi? 4. Membutuhkan sifat nasionalisme daerah, menciptakan kerukunan, Yang lain silakan disimak ya. memupuk sikap toleransi. 5. Menggunakan pakaian adat daerah lain. Menghormati upacara dengan tradisi daerah lain. Yang terakhir memperhatikan situs budaya daerah lain. Nah, terima kasih. Selanjutnya silakan dijelaskan ini tentang apa? Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, begitu ya. Ini iklan yang sudah dibuat oleh kelompok Rasif. Tepuk tangan buat kelompok Rasif. Nah, silakan mulai duduk lagi. Untuk yang belum selesai membuat iklannya, silakan nanti dilanjutkan bekerja kelompok di rumah ya untuk membuat iklannya. Nah, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini belajar tentang apa saja? Rasid? Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang keberagaman. Harus apa? Harus bagaimana sikap kita menghadapi keberagaman? Harus saling menghormati dan saling menghargai. Selain tentang keberagaman, kita belajar tentang apa lagi? Tentang iklan, layanan masyarakat. Kalau tujuan iklan tadi apa? Untuk menarik perhatian orang terhadap barang dan jasa yang akan kita jual, begitu ya. Selanjutnya, setelah pelajaran ini kalian merasa lebih pusing atau lebih tercerahkan? Lebih mengerti atau lebih tidak mengerti? Nah, alhamdulillah ya kalau kalian merasa senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah kalau kalian merasa senang. Nah, di pelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang IPA, sistem peredaran darah. Ya, silahkan disiapkan dulu materinya, dibaca dulu boleh di rumah ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Sebelum ditutup, silakan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM-nya. Sok. Sebelum pulang, mari kita berdoa dimulai. Gimana Pak? Ya betul. Sebentar Pak, masih berisik. Sebentar. Bersalah. Sudah selesai. Selesai.
Silakan boleh istirahat ya. Hati-hati banyak kabel. Ya, gimana Bapak? Mohon maaf waktunya molor sedikit. Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah udah tepat waktu. Ya Pak. Tadi. Baik, untuk kali ini kita tutup dulu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya baik Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Ya mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun.